Nah, dari perjalanan panjang itu saya rasa saya mendalami dan saya membaca beberapa manifesto politik dari Gerindra dan Pak Prabowo sosoknya juga yang sangat kuat brandingnya untuk leadershipnya yang baik kan. Saya rasa karena ide dan gagasan beliau yang juga adalah seorang pemimpin sejati itu tadi yang membuat saya terpengaruh dengan Gerindra. Karena saya melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Nur Podcast Storypreneur hari ini mengundang tamu spesial. Ada pengusaha muda, beliau juga founder dari komunitas bola Padang Mini Soccer, dan juga beliau seorang politisi dari Partai Gerindra. Bersama saya ada Bang Megri Fernando. Kabarnya Bang? Bang Nur, sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Bang Megri. Terima kasih sudah diundang ke Nur Podcast dari Padang Mini Soccer. Bang, sudah berapa lama nih Bang Padang Mini Soccer hadir di Kota Padang ini Bang? Padang Mini Soccer itu awalnya berdiri sih sekitar tahun 2019. Nah, artinya kan udah sekitar 4 tahun ya. 4 tahun, ya. Nah, dan saya rasa juga Padang Mini Soccer ini bisa dikatakan pioneer lah, pioneer dari fun football yang saat ini di Kota Padang itu memang sudah menjamur ya. Bang Nur saya juga tahu. Berbagai macam komunitas nih Bang di Kota Padang ada ya. Bola, mini soccer, futsal. Gimana nih melihat perkembangan bola saat sekarang ini Bang? Itulah ya Bang Nur ya, saya rasa apa yang telah menjadi tujuan dan cita-cita saya dan kami umumnya di pencinta sepak bola itu sudah tercapai. Artinya, saya ceritakan sedikit ya, sebelumnya itu kenapa ada yang namanya Padang Mini Soccer ini, karena saat itu saya dan kawan-kawan itu kan melakukan aktivitas olahraga itu kan futsal. Nah, karena futsal relatif orangnya kan yang diperlukan lebih sedikit ya Bang. Nah, karena saya main futsal itu termasuk juga salah satu yang pertama kali di Kota Padang ini. Nah, kita kan anak muda itu kan sering baca gitu ya, sering lihat medsos, apa-apa yang sedang tren dan sedang viral lah di luar itu ya. Sekitar tahun 2005 atau 2006 itu kita sudah main futsal. Awalnya itu belum ada lapangan futsal dan belum ada sama sekali yang main futsal. Cuma di beberapa kalangan di Kota Padang itu sudah tahu adanya olahraga futsal ya. 2006. Kita main waktu itu di Gor HBT. Nah, itu basket ya kan? Lapangan basket. Nah, jadi dulu Kofu namanya. Saya bilang, Kofu, bikin gawang lah, kita main di sini, main futsal. Oke, dibikin gawang. Nah, saya dengan beberapa teman-teman saya itu aktif main futsal. Sampailah di tahun 2018 kita juga sebenarnya kan futsal ini kan basicnya itu sepak bola ya. Nah, jadi saya dan teman-teman waktu itu kita main bola yuk, kan? Main bola, tapi kita kan nggak cukup nih, kita sedikit orang ya. Nah, adalah yang ngasih tahu seorang teman juga, itu ada lapangan di Yosudarso. Lapangannya itu lumayan lah, lebih besar daripada futsal, dan itu juga ada di ini yang mainin itu namanya mini soccer, 7-7 atau 8-6-8. Nah, dari sana karena kita sedikit, kita waktu itu juga kenal salah seorang fotografer sepak bola. Nah, kita minta nih, kita hire nih, setiap main kita fotoin dong Bang gitu kan. Nah, jadi memang yang beberapa teman-teman ini kan cukup punya influence ya di kalangan anak muda. Habis setiap kali kita main, kita posting, rame tuh, banyak yang minta ikut kan. Nah, akhirnya kita mengalir aja sebenarnya. Ya udah kita buka aja yuk buat kawan-kawan yang lain gitu kan. Nah,
dari sanalah munculnya itu Padang Mini Soccer. Abang dari Gerindra tuh udah dapil Padang ya bang? Dapil Padang. Udah terjun kemana aja nih bang? Oh iya. Daerah. Kalau terjun sih saya rasa udah kemana-mana ya. Ya rata-rata di 11 kecamatan itu kita sudah terjun, kita sudah datangi, sudah kita temui, dan juga di kalangan-kalangan komunitas kita juga sudah sampaikan gitu kan. Jadi saya rasa dia begini ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman. Kita kan karena masih muda ini, iya, betul, makanya segmen kita segmen anak-anak muda gitu kan. Muda ya. Nah, artinya juga dengan gegap gempita dan antusiasme anak muda untuk politik kan sekarang udah cukup tinggi. Nah, itu terbukti juga dengan beberapa anak muda, dan saya rasa juga banyak ya, juga tidak sedikit yang berani tampil untuk maju di kontestasi politik. Betul. Nah, ini kan kita patut apresiasi ini. Sudah banyak lagi sekarang ini. Nah, karena seperti yang telah kita dengar selama ini, memang generasi muda itu jumlah suaranya itu ada sekitar 50-60% dari total pemilih di Indonesia pada saat ini. Nah, itu juga sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk terjun politik. Karena saya juga tidak ujuk-ujuk nih, Bang Nur, turun politik nih. Perjalanan karir saya itu memang bersinggungan di organisasi yang notabene-nya itu tuh saya juga sudah ditempa dan diproses untuk menjadi seorang, katakanlah, leader ya, seorang pemimpin gitu. Nah, jadi saya merasa apa gunanya saya ditempa untuk menjadi pemimpin, tetapi tidak pernah menjalani proses untuk menjadi pemimpin yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kenapa Bang memilih Gerindra nih? Apakah karena sosok Pak Prabowo atau hal lainnya Bang? Dari 2014, 2019, 2020 itu kan ada beberapa kontestasi. 2014 itu saya diajak teman untuk ikut jadi masuk tim pemenangan melalui jalur relawan untuk Pak Prabowo. Tahun 2019 saya juga ikut untuk pemenangan untuk Pak Prabowo. Tahun 2020 Pilgub Sumbar saya juga diajak untuk menjadi tim pemenangan untuk Pak Mendiang Nasrul Habib. Nah, dari perjalanan panjang itu saya rasa saya mendalami dan saya membaca beberapa manifesto politik dari Gerindra, dan Pak Prabowo sosoknya juga yang sangat kuat brandingnya untuk leadershipnya yang baik kan. Saya rasa karena ide dan gagasan beliau yang juga adalah seorang pemimpin sejati itu tadi yang membuat saya terpengaruh dengan Gerindra. Karena saya melihat juga mana sih pemimpin yang udah mulai dari nol membangun sebuah kekuatan politik baru yang saat ini kan didengung-dengungkan beliau ini adalah bagian dari Orde Baru, bagian dari pemerintahan yang represif dan tidak demokratis. Nah, kalau saya melihat sekarang perjalanan hidup beliau itu juga tidak jauh dari kerasnya kehidupan politik ya. 2009 beliau ini bangun partai, 2009 ikut pemilu untuk pertama kalinya, dan kenaikan suaranya itu cukup signifikan. Saat itu dia sangat diwanti-wanti, agak lawan berat nih kayak orangnya. Nah, ya 2014 naik perolehan kursi di DPR-nya, 2019 juga naik lagi, dan saya berharap 2024 juga akan naik lagi. Nah, itu dari satu sisi dari leadership beliau. Nggak ada pemimpin yang sangat lengkap lah penderitaan, kebahagiaan, dan pengorbanan beliau yang beliau lakukan untuk membangun sebuah mesin demokrasi itu yakni partai politik. Nah, yang kedua juga saya sering membaca, kalau saya tidak salah ada 3 buku yang beliau tulis itu untuk mengutarakan gagasan-gagasannya untuk Indonesia. Salah satunya Paradoks Indonesia. Nah, dalam gagasan beliau itu yang paling saya lihat adalah kecocokan antara pemikiran beliau dengan apa yang saya rasakan di lapangan.
secara garis besarnya beliau selalu mengatakan kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kekuatan ekonomi kita harus memakai pegangannya itu adalah Undang-Undang 1945 pasal 33 yang bunyinya tanah, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat banyak. Nah, itu juga yang membuat saya kesamaan pikiran saya dengan Pak Prabowo itu yang menjadikan saya jatuh cinta kepada Partai Gerindra. Kebetulan saat ini dipercayakan menjadi ketua pengurus daerah Tunas Indonesia Raya yang Tidar. Tidar ya. Wah, keren kan bajunya. Mantap. Jadi Tidar ini ya yang bisa dikatakan adalah cikal bakal dari kader Gerindra untuk di masa depannya. Nah, yang kita lakukan itu benar-benar seperti yang saya sampaikan tadi nih. Ini sebagian tugas saya menjadi kader dari Tunas Indonesia Raya ya ini nih. Saya menyampaikan apa yang menjadi pandangan dan gagasan-gagasan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gerindra secara umumnya. Program yang akan Abang sampaikan ke ya masyarakat pemilih Abang apa nih Bang? Ini ya Bang Nur, saya kan sering mendengar ini di khalayak bahwasanya calon anggota DPRD itu kan tidak perlu ada visi misi, tidak perlu ada gagasan karena tugasnya kan cuma budgeting, pengawasan dan legislasi, membuat undang-undang gitu ya. Tapi saya punya pandangan seperti ini. Kenapa harus calon anggota DPRD ataupun anggota DPRD itu memiliki sebuah visi atau misi itu? Karena visi atau misi itu kan melihat bahwasanya orang ini memang punya gagasan dan pandangan terhadap masyarakat gitu ya. Nah, saya selalu sampaikan seperti ini. Kalau saya kan masih muda ini, saya kan juga bagian dari kalangan anak-anak muda. Gitu. Saya mudanya tidak dibuat-buat, umurnya itu masih 34 tahun. Nah, saya mempunyai pandangan seperti ini. Kita kan selalu dicekoki dengan bahasa-bahasa di tahun 2045 itu akan ada generasi emas untuk Indonesia itu tahun 2045, di mana angkatan produktif ada 80%. Nah, 80% ini ketika masyarakat Indonesia generasi mudanya itu memang berada di semua jalur positif. Tapi ketika 80% ini kita anggap saja 50-50, 50% ke positif, 50% lagi ke negatif gitu kan. Nah, artinya ini kan tidak bisa kita katakan sebagai generasi emas gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya Indonesia itu memang memiliki generasi emas di tahun 2045 itu? Ada satu persoalan sebenarnya yang menjadi permasalahan kita bersama generasi muda. Tidak lain tidak bukan, itu tidak sekedar sesuatu yang sifatnya fisik dan bisa terlihat oleh masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita di 2045 ini, dengan banyaknya angkatan kerja yang produktif ini, 80% banyaknya, apakah kita siap dengan lapangan pekerjaan yang tersedia? Nah, ibaratnya seperti ini, kalau misalnya ada 50% generasi muda ini yang tidak memiliki pekerjaan, tentunya bisa kita bayangkan apa yang terjadi kan. Nah, terjadi huru-hara, terjadi 50% tidak ada pekerjaan, tentu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kan. Kesenjangan sosial ya. Kesenjangan sosial bisa jadi terjadi hal-hal yang mengarah ke kriminalitas. Nah, untuk itu saya juga menawarkan gagasan saya seperti ini. Bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045 itu? Saya punya pandangan kita harus mengelola 3 masa regenerasi muda. Nah, masa pertama itu adalah masa lalunya. Nah, kalau kita mungkin sudah terlewatkan dan tidak bisa lagi diurus masa lalu. Nah, masa lalu ini dalam arti untuk menciptakan generasi emas itu kita harus mengurus anak-anak ini di saat mereka masih di dalam kandungan.
dalam kandungan ibunya. Kita harus pastikan mereka ini dapat gizi yang baik. Kita harus pastikan mendapatkan nutrisi yang baik gitu kan kepada sang ibu. Nah, supaya nantinya bayi-bayi ini lahir dengan keadaan cukup gizi, cukup nutrisi, dan sehingga nanti lahirnya itu juga sehat. Nah, saya berpikiran seperti itu karena membaca dari beberapa referensi, ada 1 dari 4 orang balita anak bayi lahir itu kan stunting. Ya. Nah, 1 di antara 4 ini kan 25% ini. Banyak ini, Bang. Nah, makanya kita harus pastikan mereka ini mendapatkan nutrisi yang baik dan gizi yang baik sejak dalam kandungan. Yang kedua itu yang mungkin harus diurus dari generasi muda ini adalah masa sekarangnya. Masa sekarangnya itu bagaimana dia dari sejak lahir sampai dia tumbuh menjadi anak yang besar itu juga diberikan modal berupa gizi, nutrisi, pendidikan yang baik, juga kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, untuk mengelola fisiknya, kita butuh pastikan mereka ini mendapatkan akses kepada fasilitas-fasilitas olahraga, fasilitas hobi lah. Semua hobi harus didapatkannya, harus mendapatkan kegiatan yang positif. Nah, yang ketiga adalah masa depan. Nah, di masa depan ini setelah kita menciptakan generasi muda yang tangguh dan unggul tadi, yang telah kita urus dari lahir sampai dia dewasa itu, kalau tidak dipikirkan masa depannya akan sia-sia rasanya apa yang telah kita lakukan tadi itu. Masa depan itu bentuknya adalah lapangan pekerjaan dan kepastian atas akses ekonomi yang bisa membuat generasi ini untuk mendapatkan untuk penghidupannya. Nah, itu untuk masanya. Nah, kalau gagasan saya dan pandangan saya terhadap generasi muda pada saat ini, itu ada 3 juga yang perlu kita kelola. Nah, saya sering sampaikan nih, kalau generasi muda ini kan bagaikan air bah yang mengalir deras. Kalau air bah yang mengalir deras itu kan sebenarnya tidak bisa kita halangi dia serta-merta itu. Harus kita berikan dia arahan. Nah, energinya banyak loh. Abang bisa bayangkan kalau anak-anak muda yang masih muda itu energinya pasti banyak. Dia disuruh lari seharian mungkin bisa. Nah, jangan sampai energinya yang banyak ini dia salurkan ke hal-hal yang negatif seperti misalnya nih tawuran gitu kan, atau apalah balap liar itu segala macam yang negatif lah. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kita kelola. Yang pertama itu tadi energinya, jangan sampai dia dengan energinya yang besar itu melakukan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah waktunya. Waktunya ini kita harus benar-benar pastikan bahwasanya dia itu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi itu. Nah, kita tahu di anak-anak masa sekolah ya, mungkin dari pagi hingga siang itu dia sekolah. Nah, gap antara pagi ke sore itu kan banyak waktunya yang akan tersita. Nah, itu tuh yang harus kita berikan dia arahan, kawan-kawan ini harus kemana itu. Nah, arahan harus kemana itu tentu harus disiapkan juga fasilitas untuk mereka. Seperti lapangan fasilitas olahraga, fasilitas umum-umum lainnya, itu kan fasilitas untuk mereka nih berkreasi. Supaya waktunya itu bisa dipakainya untuk hal-hal yang positif. Dan juga kita tahu ini, generasi muda ini banyak energi, banyak waktu, tapi tidak punya uang. Bukan tidak punya uang, tidak punya cukup kemampuan untuk ibaratnya spend much lah, membiayai dirinya sendiri itu yang banyak gitu kan. Nah, jadi kita harus memastikan fasilitas umum ini juga dapat diakses
sehingganya bisa memberikan fasilitas itu berbiaya murah pada adik-adik kita ini. Pesan Gor Haji Agus Salim itu kan sekarang ada pergub ya, pergub yang mewajibkan itu untuk kita nih pada mini soccer main di sana itu waktu masih dikelola oleh Pemko Padang itu relatif lebih murah daripada sekarang. Sekarang itu kita harus sewa lapangan itu seharga 3 juta per hari, 3 juta. Nah, kira-kira bisa nggak anak-anak ini mengakses itu kan? Sulit ya, dari mana dapat duitnya? Sulit kan? Nah, terus satu lagi lapangan basket. Lapangan basket itu saya juga waktu masa sekolah itu saya hobi nih main basket. Teman-teman pelatih, pemain dan yang lain-lainnya itu sering ngeluh. Ini kita mau melatih anak-anak untuk supaya mereka berprestasi, tapi fasilitasnya bayar dengan harga yang cukup mahal. Bagi sebagian orang yang sudah memiliki penghasilan, mungkin biaya segitu tidak banyak. Tidak masalah ya. Tidak ada masalah sekali main latihan basket 10.000, 15.000 kan nggak ada masalah kan. Tapi bagi adik-adik kita yang masih berada di bangku sekolahan, yang dia itu dilatih untuk menjadi atlet, dan atlet itu dia diharapkan untuk mendapatkan prestasi nantinya bagi daerah, masa iya dia harus membayar seharga itu? Nah, artinya dia berprestasi untuk daerah, tapi dia mengeluarkan biaya, kan itu yang nggak cocok bagi saya. Nah, itu yang nantinya ketika saya disampaikan kepada apa yang menjadi tujuan, itu mungkin adalah fokus besar saya untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Nah, yang ketiga yang perlu dikelola dari generasi muda itu adalah imajinasinya. Kenapa imajinasinya? Imajinasi itu kan kemampuan kita untuk membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, jadi ketika generasi muda ini punya imajinasi, artinya mereka ini juga sudah punya pandangan terhadap masa depan. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Saya baru kemarin ketemu dengan beberapa orang kelompok milenial yang rata-rata itu masih SMA sampai baru bangku pertama perkuliahan. Imajinasi ini penting untuk adik-adik. Saya kan sudah dewasa ini, tapi saya masih sering berimajinasi itu. Salah satu imajinasi saya itu contohnya gini, jadi pilot, gimana sih rasanya mau terbang gitu kan. Nah, coba saya bisa berimajinasi seperti itu back to when I was in high school ya. Mungkin saya akan mencoba untuk saya jadi pilot aja deh gitu kan, biar bisa rasain gimana rasanya naik pesawat. Nah, itu kan hal yang positif itu. Jadi saya tanyakan sama adik-adik ini, kawan-kawan punya imajinasi seperti apa gitu? Enggak ada yang punya gitu. Nah, artinya saya dorong itu. Coba Anda itu berimajinasi lah. Gimana cara bawa tank baja gitu. Nah, kan imajinasi juga tuh. Atau bagaimana bisa buat pesawat gitu kan. Nah, artinya apa-apa yang ada sekarang ini karena buah dari imajinasi seseorang di masa lampau. Bagaimana kita bisa merasakan teknologi yang cukup mutakhir pada saat ini. Nah, itu yang harus dikelola dan didorong adik-adik ini supaya mereka itu bisa berimajinasi. Dengan berimajinasi itu mereka bisa menghabiskan waktunya ke arah-arah yang positif. Nah, itu mungkin pandangan saya sebagai seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jadi seorang anggota DPRD ini kan bukan eksekusi. Nah, itu pentingnya juga visi. Ketika kita tidak punya visi, apa yang akan kita sampaikan kepada mereka nggak tahu ya mau apa apa coba? Karena kita sudah melakukan siklus ini berulang-ulang kali tidak ada perubahan. Saya tahun 2019 sampai 2022 kemarin ketua KNPI Kota Padang. Saya itu cukup familiar lah dengan birokrasi. Dan saya lihat juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga itu saja, tidak ada inovasinya. Nah, lain ketika saya nanti memang sampai pada tujuan saya memang di anggota DPRD Provinsi, saya akan tahu, saya punya visi, Pak Anda tuh harus begini loh. Nah, Pak Anda tuh harus begini loh. Gitu. Walaupun
tidak semuanya akan dieksekusi. Iya. Saya setidaknya bisa memberikan warna lah kepada apa yang selama ini siklusnya sering terjadi. Abang berbicara sebagai politisi nih Bang, kepada teman-teman pemuda, apa yang ingin Abang sampaikan nih Bang? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu salah satunya adalah gap yang sangat jauh antara golongan tua dan golongan muda. Ya, ya. Nah, saya mohon maaf ini ya. Ini kalau saya sampaikan mungkin yang golongan-golongan tua akan marah sama saya nih. Tapi itu kan penting untuk saya sampaikan. Kita kembalikan saja ke diri kita sendiri. Saya dengan ayah saya itu masih sering dispute tentang hal-hal yang relevan atau tidak relevan. Karena orang tua itu masih banyak yang established dengan pemikirannya. Kayak seperti ayah dulu karajo bentukku, ang sekolah, ang jadi mode kinijo. Ang harus lakukan apa yang telah ayah lakukan dulu, gitu. Harus kerja keras, gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini kan sudah tidak relevan kan. Kayak dulu kemajuan teknologi tidak secepat sekarang. Kemajuan arus informasi tidak secepat sekarang. Gitu. Nah, itu saja antara saya dengan ayah saya masih ada perbedaan yang cukup jauh gitu, tentang pemikiran, tentang bagaimana dunia ini berjalan pada saat sekarang ini, dan tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi dunia itu. Nah, apalagi dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan politik itu pasti sangat jauh relevansinya itu antara politisi tua dan politisi muda. Karena sekarang orang kan berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah itu tuh bermanfaat bagi masyarakat kan. Cuma tidak ada yang rasanya memikirkan hal-hal yang cukup fundamental. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa saya memilih Gerindra itu. Karena Pak Prabowo Subianto itu memikirkan hal-hal yang cukup fundamental bagi saya. Kayak kemarin beliau membuat satu fakultas untuk hidrologi itu, untuk menemukan air. Sekarang siapa yang bisa berpikir bahwa air itu sangat penting gitu. Kita kan kayak di sini kan air itu lancar aja. Ya. Bagaimana kayak di bagian dunia lain itu, yang air itu bisa membuat orang datang ke sini untuk ngajak kita perang, karena di tempatnya dia tidak ada air. Nah, itu bagi saya yang cukup harus menjadi perhatian bagi generasi muda. Karena ketika kita ada politisi tua pemikirannya seperti ini, ada banyak politisi muda yang sekarang ini punya pemikiran yang lebih advance, yang lebih cocok dengan realita kekinian, dan lebih mungkin untuk berkomunikasi secara dua arah dengan para generasi muda. Terima kasih Bang atas apa yang disampaikan kepada teman-teman Bang Nur Podcast. Semoga ya pastinya bermanfaat ya Bang. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.